melaksanakan open class untuk kelas PAI dengan Ustadz Nazar sebagai guru modelnya dan materi yang sudah kita rancang bersama kemarin terkait dengan materi kurban. Nah, kali ini tibalah waktunya kita untuk merefleksi apa-apa yang sudah Bapak Ibu amati selama pembelajaran tadi berlangsung yang kurang lebih 4 JP atau 2 jam. Mulai dari jam 9.15 sampai jam 11 lebih 17 menit tadi. Ini langsung dari peserta atau dari Bu Ilma dulu? Langsung dipersiapkan dari ini dulu Bapak. Ustadz Nazar mana? Nazarnya masih di atas. Oh ya, refleksinya harus dimulai dari Ustadznya dulu. Ya, guru modelnya dulu. Apa ya? Jadi guru model dulu menyampaikan apa yang direfleksikan. Kita sebagai guru biasanya ini ya ngerasa ya apa ya tadi yang kurang dari yang kita rencanakan kan Bapak Ibu biasanya merencanakan dulu ya dari PP ya. Nah ketika kita ngajar pasti akan merefleksi dari perencanaan PP itu ada nggak yang miss atau mungkin ada yang nggak jalan atau mungkin nggak jalan terus kemudian berimprovisasi ke yang lain kan itu wajar ya kita bikin skenario RPP itu tapi di lapangan kan maka kita mulai dari ustadznya lalu nanti dari Bapak Ibu. Tadi yang spesial itu satu Mas Umar ya. Ibu jenengan yang dapat nanti ada di sini. Ustadz ini sudah refleksi, jadi sebelum dari observer dimohon Ustadz Nazar selaku guru model bisa memberikan refleksinya terkait dengan pembelajaran ini tadi. Barangkali ada yang kurang sesuai atau ada yang tidak terlaksana atau ada hal-hal baru yang Ustadz Nazar sampaikan ke anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita dari semua saudara sekalian untuk refleksi pada diri saya pribadi ya untuk pembelajaran berkurban di kelas 5 Andes tadi untuk pendidikan agama Islam. Sebelumnya saya mohon maaf sekali barangkali tadi ada penyampaian saya yang kurang berkenan atau di luar dugaan seperti itu. Dan untuk refleksinya untuk setiap tahapan, insya Allah tahapan 1 sampai 3 kemarin sudah saya lakukan ya untuk hari Rabunya dan hari Kamisnya itu untuk tahapan yang relasional sama extended abstract. Jadi untuk tahapan tadi untuk siswa sudah terbagi sesuai kemarin yang kita sudah lesson design-kan. Untuk siswa sudah terbagi, terus untuk untuk LKPD studi ya LKPD tadi ada mind mapping dan studi kasus. Alhamdulillah tadi udah terlaksana. Memang di mind mappingnya itu anak-anak kemarin saya minta saya waktu ngajar itu setelah anak-anak membuat medium dan sebagainya, saya menyampaikan materi, ada yang mencatat dan ada yang mengingat-ingat. Jadi tadi itu insya Allah secara keseluruhan itu anak-anak sudah paham gitu. Tapi memang ada 1-2 yang memang masih lupa-lupa, tapi kan karena kerja kelompok jadi diikuti oleh temannya gitu. Terus untuk yang LKPD tadi yang studi kasus itu alhamdulillah jawabannya sesuai. Memang anak-anak versinya itu jawabannya singkat-singkat gitu. Tadi kan 1 baris 2 baris begitu, nggak ada yang 2 baris. Dan memang secara khusus tadi saya itu khawatir yang tadi itu yang ada ketika dibagikan di warga itu hukumnya bagaimana. Ternyata alhamdulillah kok sesuai jawabannya.
karena kan kemarin sudah saya sampaikan kalau berkorban itu harus dari sumber yang halal, uang pribadi, itu lebih baik ya, lebih layak. Terus untuk tahapan yang extended abstract ya, tadi itu untuk membuat karya 2 karya. Memang tadi itu saya di awal sempat lupa yang komik adalah anak-anak itu memilih komik semua ternyata. Sampai kelompok 4 itu ada 2 komik dari Mbak Raisa sama Mbak Jingga itu buat komik dua-duanya. Versi mereka pribadi, ada versi kartun ya, anime, ada yang versi orang gitu. Dari 2 karya tadi memang saya itu ngasih waktu 20 menit sesuai yang di sini. Ternyata anak-anak itu beberapa kelompok ada yang saya selesaikan posternya dulu seperti ini, ternyata begitu. Ternyata masih ada ya egonya sedikit. Artinya ada kelompok yang sampai akhir itu mau berubah lagi. Mungkin apa ya, ingin perfect gitu ya, seperti itu. Jadi insya Allah untuk tahapan sudah selesai. Mungkin untuk yang pertama tadi, untuk saya membuka untuk tetap semangat, saya itu jarang melakukan itu karena di kelas besar. Saya itu dulu kelas kecil, kelas 1 itu 4 tahun, setelah itu sudah kelas 6, kelas 5. Nah kelas 6, kelas 5 itu kalau ice breaking-nya ya, kalau nggak nonton movie dulu atau tebak gambar dan lain sebagainya, tidak pernah tepuk. Nah itu terlintas lagi tepuk, kok ternyata tepuknya kelas 1, 2, 3 sama 4, 5, 6 itu beda gitu. Jadi tadi salah yang ngasih komando sama anak itu beda, ternyata ada tambahan ya akhirnya. Mungkin itu dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Nazar untuk refleksinya. Untuk selanjutnya langsung dari peserta gitu deh. Monggo dari Bapak Ibu observer, barangkali ada yang disampaikan terkait dengan pembelajaran open class PAI ini tadi. Barangkali masih ingat yang kemarin kita sudah bikin lesson desainnya. Kemudian apakah tadi sudah disampaikan sama Ustaz Nazar untuk insya Allah pembelajarannya juga sesuai dengan yang kita buat. Kemudian barangkali Bapak Ibu tadi menemukan ada anak-anak yang atau siswa yang spesial atau siswa yang kurang antusias atau hal apa, baik itu dari saat mereka berdiskusi ataupun saat mereka mempresentasikan. Monggo dari Ustaz-Ustazah observer, monggo Bapak. Pak Adam nggih. Oh Pak Malik. Ada Malik. Pas disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Mungkin secara umum, secara keseluruhan kita nilai anak-anak sangat bagus karena secara umum mereka sangat aktif dan semuanya mampu mengutarakan atau menyampaikan ide-ide. Tetapi karena masih usia yang baru kelas berapa, 5, maka mungkin ada saja beberapa anak yang, apalagi kemudian karena dalam tahap mapping terutama. Tahap mapping ini saya kira dalam satu kelompok itu kalau cuma dikasih 1 lembar, itu tidak semuanya bisa ngasih ide. Mungkin karena dalam satu kelompok itu jumlahnya ada 6 atau 7 siswa kan? 6 ada sampai 5. Maka kemudian ketika pada saat ada satu siswa yang isi, siswa yang lain nggak bisa menyampaikan idenya, tidak bisa mengerjakan sesuatu. Kalau kemudian dalam 1 lembar dan ada 4 kolom tadi itu andaikan dibagi 2 lagi, itu yang 2 kolom diisi satu kelompok lagi, yang satu kelompok lagi, maka kemudian mungkin dalam kelompok kecil yang terbagi itu semuanya bisa menyampaikan apa yang bisa dikerjakan. Karena tadi itu ketika ada satu yang menulis dan menuangkan idenya di kertas kerja itu, lembar kerja itu, kemudian yang lain nggak bisa menjangkau saya mau menyampaikan apa, sehingga akhirnya lebih baik mainan sendiri, tidak bisa aktif ikut andil menyampaikan. Baru ketika diputar waktunya sudah habis. Satu. Yang kedua, di tahap studi kasus, pada saat studi kasus ini saya bisa sedikit memberikan feedback atau manfaat terkait itu anak-anak luar biasa, sehingga ketika ada
yang menyampaikan studi kasusnya, yang lain ternyata sudah bikin mau tanya apa saya ya, gitu kayaknya. Jadi ketika mendengarkan kasus yang disampaikan oleh kelompok yang lain, maka yang lain ini, oh masalahnya gitu ya, andai kan begini bagaimana? Itu sudah ada pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada tanggapan-tanggapan yang ketika ada masalah yang lain. Contohnya ketika tadi ada niat baik tapi cara yang salah tadi, dengan cara mencuri tadi, itu kemudian sampai sempat tanya jawab yang agak saling mempertahankan. Iya. Yel-yelan itu bagus sekali. Artinya apapun yang disampaikan seusia anak kelas 5 itu sudah luar biasa. Andai kan ada kesalahan yang kita anggap makhluk, kita anggap wajar, tetapi yang kita nilai saat ini kan bagaimana mereka merespon, saling merespon, saling mempertahankan jawabannya sehingga hidup. Ada tadi di kelompok 2 kayaknya, di kelompok 2 ini sangat signifikan. Ketika berdiskusi, ketika bikin poster dan sebagainya, semuanya ikut ambil, semuanya ikut ngasih ide. Tetapi ada beberapa ya karena memang laptop yang sekecil itu, sehingga ketika dihadapi 2 anak atau 3 anak yang lain udah nggak bisa jangkau lagi juga. Nah ini karena keterbatasan sarana saja barangkali. Tapi secara umum kami bisa menilai bahwa mereka sudah sangat bagus dari kelas 5, tapi kalau menyampaikan idenya, kemudian mereka mentalnya untuk disuruh presentasi juga sangat berani. Ketika ditanya juga entah jawabannya apa, tapi masih berani untuk menjawab. Kita secara umum saya nilai sangat bagus untuk karya wajib seperti bikin karya sunat ya, tidak wajib ya, seperti bikin komik dan sebagainya, karena meskipun mereka itu entah nyambung atau tidak nyambung dengan tema atau materi, itu mereka berani menuangkan. Ketika kami tadi sempat tanya, itu maksudnya apa? Itu bisa menjelaskan, meskipun gambarnya nggak cocok. Tapi dia punya maksud, punya maksudnya begini, tapi cara gambarnya mungkin kurang bisa. Cuma itu aja. Karena kan spontan juga. Jadi untuk materi yang mereka serap pada tema kurban ini, insya Allah sudah sangat bagus. Tinggal nanti tentunya ada tidak mungkin bisa lebih sangat sempurna, tidak mungkin, tetapi sedikit tetap kita kembangkan, sedikit kita perbaiki lagi. Kita bisa dikembangkan di sekolah-sekolah semuanya, milik kita semuanya. Kalau sama dia, kita kasih tulis tepuk tangan untuk kelas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, matur nuwun Pak Malik untuk refleksinya. Barangkali dari yang lainnya, monggo. Tidak terkait dengan siswa yang dituju saja, barangkali dari siswa yang lainnya, kok anak ini agak gimana ya. Nah, boleh barangkali tadi siswa yang diamati itu mungkin standar anaknya, atau tidak ada temuan yang berarti di anak tersebut, barangkali menemukan di anak yang lain, monggo bisa disampaikan juga. Barangkali ada lagi? Oke, monggo Bapak. Pak Sinten. Alek. Oh, Pak Alek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus sangat bagus apa yang telah disampaikan oleh pembelajaran tadi. Mungkin tadi ada hal yang lupa atau tidak ada ya untuk doa. Apakah memang tidak ada ya doa awal sama di akhir dengan alhamdulillah? Oh iya. Grogi berarti. Ya, itu yang Grogi lagi. Benar, namanya tadi menyampaikan kalau hanya satu itu memang ada beberapa anak yang kurang, terus yang ada yang lebih dominan, akhirnya hanya anak itu saja yang membuat, yang lain mungkin hanya nambahi gambar dan lain. Mungkin disiapkan dengan bagaimana kalau semua main mapping itu nanti memang juga satu lembar itu nanti untuk memang untuk di display, yang lain mungkin display dengan kertas lipat. Jadi kertas lipat itu nanti bisa ditempel, jadi nanti ini syarat kurban ini nanti dibuat dan lain-lain, sehingga nanti para peserta didik itu bisa menyampaikan melalui tempelan itu. Terus memang
saya di sini mengamati dari Aisyah. Aisyah dari kelompok 1. Si Aisyah memang lebih dominan daripada teman-temannya, sehingga lebih ini ya, karena melihat teman-teman yang lain tidak berarti nanti dia saya sendiri. Mungkin saya pertanyakan itu pembagian kelompoknya kemarin seperti apa? Atau itu Aisyah memilih sendiri atau dipilihkan gurunya, atau memang secara acak waktu pembagian kelompok? Karena pembagian kelompok itu nanti menentukan dari kelompok tersebut. Kalau memang ada siswa yang paling aktif kemudian digabungkan dengan dari siswa yang lain kurang aktif, biasanya juga seperti itu. Mungkin pada prosesi pembagian kelompoknya seperti apa? Oke, kalau hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi yang lain bisa ditambahkan. Terima kasih. Oke. Untuk yang pertama tadi saya jawab. Dan Oh, udah. ini observasi, jadi Oh, iya. biarkan aja nanti yang mengalir, tinggal nanti di akhir aja dicatat saja. Iya. Ada lagi Bapak Ibu untuk temuan-temuan yang lainnya? Kalau Oh, saya nggak apa-apa. amati Gilbert. Gilbert ini memang untuk diminta aktif, terlalu aktif itu nggak bisa. Memang karakternya semacam itu, seperti juga Raka, terus pendiam. Tetapi luar biasa, ada karakter sosial yang tinggi untuk Gilbert, sehingga bintangnya full bintang. Full bintang 5. Atau pemahamannya bagaimana saya kurang tahu, karena baru kali ini bisa mengamati Gilbert. Tapi memang masing-masing siswa untuk memahami dan menerima materi ini secara umum. Tinggal karena tadi yang saya sampaikan di awal, ketika di mapping itu tidak bisa menuangkan secara masing-masing siswa, maka saya khawatir ada siswa yang sangat paham, ada siswa yang tidak paham sama sekali. Itu saya khawatir. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Barangkali Ini kan juga saya lihat di kelompok 2 tadi ada satu anak yang kurang. Jadi saya menilai ini di kelompok 2 ini Javia. ada yang sangat kurang. Jadi teman-temannya itu mulai aktif tapi dia diam saja. Nah, kenapa tadi kok nggak dikelompokkan, maksudnya ini ya, yang anak yang mempunyai kemampuan dikelompokkan dengan anak yang mampu, dan anak yang istilahnya masih kemampuannya masih kurang itu dikelompokkan sendiri. Biar nanti anak-anak yang kurang mampu ini nanti mereka itu bisa komunikasi dan bisa mengeluarkan ide-ide mereka. Mungkin cuma itu yang saya lihat di kelompok. Yang lainnya alhamdulillah anak-anaknya. Baik, terima kasih banyak Bu Khairul Bariyah. Barangkali yang lainnya, sampun dari Bu Ulfa, berarti. Oke, moga Bu Ulfa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya menyampaikan observasi saya, jadi refleksi ini sebenarnya adalah kita pakai untuk perbaikan. Jadi ada kesalahan itu nggak apa-apa, gitu ya, karena memang fungsinya refleksi ini adalah kan kita lab ya, namanya laboratori, berarti kan tempat kita untuk uji coba. Nah, uji cobanya dari apa? Dari lesson design yang sudah kita buat. Gitu. Nah, kemarin itu saya sempat di lesson design ya Ustaz saya di awal sebelum dengan itu saya sempat ada di lesson design. Kalau tidak salah di tahapan ini kan di tahapan relasional ya Ustaz ya. Di tahapan relasional itu memang yang mau kita bangun di kemarin itu ya adalah bagaimana konsep yang sudah dibangun anak-anak di unistruktural sama multistruktural. Itu kan membangun konsep. Di uni itu kan bersatu konsep ya yang dipahami, yaitu terkait definisi korban. Kemudian di multi itu ditambah karena multi konsep gitu ya. Kalau uni kan satu konsep, kalau multi berarti sudah beberapa konsep. Nah, yang ditambah adalah tidak hanya pengertiannya korban dan sejarahnya, tapi ditambah dengan syarat sahnya
kurban itu yang ada di multi. Nah, di relasional ini bagaimana konsep-konsep itu tadi sama anak-anak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa, dengan mengamati fenomena yang terjadi di masyarakat sesungguhnya. Itu makanya tadi kan itu benar terjadi kan gitu. Makanya ada tadi kasus itu yang mau kita angkat ya kemarin. Jadi bagaimana konsep kurban ini tidak hanya dipahami secara materi, tetapi anak-anak akan menggunakan konsep itu untuk mengatasi masalah yang ada di kehidupan nyata. Dan itu kan sebenarnya yang dituntut dalam pembelajaran mendalam ketika di tahapan mengimplementasi. Nah, kalau di taksonomi solonya kan ada di relasional. Nah, itu background kita kenapa diberi studi kasus ya, karena ingin melihat bagaimana konsep yang sudah dipahami oleh anak-anak itu bisa dipakai untuk mengatasi masalah. Makanya ada kasusnya tadi. Nah, itu mungkin sedikit backgroundnya kenapa studi kasus itu dimunculkan. Nah, labnya apa? Kita mencoba membuat studi kasus yang bisa menimbulkan dinamika diskusi. Jadi yang kita mau munculkan adalah bagaimana membuat studi kasus yang bisa membangun dinamika diskusi. Karena diskusi itu sangat bergantung dari apa yang kita sodorkan kan sebenarnya. Ya, bisa jadi kalau yang kita sodorkan sudah jelas lainnya, garisnya bahwa benar semua, pasti ya anak-anak akan benar aja dan nggak akan ada dinamika kelompoknya. Nah, yang kita tuju adalah bagaimana menumbuhkan dinamika berdiskusi dengan baik, berpendapat dengan baik. Nah, dan itu hasil sebenarnya kita ya Ustaz ya, karena tadi anak-anak kan enjoy sekali. Bayangkan 4 JP, nggak ada yang bosan. 4 JP kan ya? Lama 4 JP itu. Tapi kan sampai akhir anak-anak nggak ada yang diam aja gitu kan, nggak ada, mungkin sesekali diam, tapi mereka kan masih enjoy dengan pembelajaran itu. Saya menganggapnya berhasil. Yang kedua, sebelum ini yang rinci ya untuk umumnya dulu, yang saya anggap berhasil adalah studi kasus yang berhasil itu yang satu, kalau saya di observasi saya, yang tadi yang yang kasus mencuri kemudian dipakai. Nah, itu berhasil. Jadi model kasus yang seperti itu yang bisa membangun dinamika diskusi kelas. Kenapa? Karena di sana ada perbedaan pendapat, bisa memunculkan perbedaan pendapat gitu ya. Kenapa? Karena tadi anak-anak kan oke, memang nggak sah gitu ya, kurbannya nggak sah. Tapi kan ada pertanyaan, dagingnya halal nggak? Nah itu kan, kenapa itu hasil curian? Bisa jadi pikiran mereka kan hasil curian. Makanya tadi kan membuat dinamika jauh lebih bagus daripada yang kasus pertama. Nah ini maka ada kesimpulan bahwa kalau kita mau menyajikan kasus, nah hasil kita hari ini gitu ya, kalau kita mau menyajikan kasus ke anak-anak adalah kasus yang kita memungkinkan memunculkan beberapa jawaban atau persepsi mereka. Nah itu yang akan memunculkan bagaimana anak-anak bisa diskusi berdinamika dengan baik. Jadi kalau observasi saya dari tujuan kita awal, maka yang berhasil adalah di kasus pertama. Kasus kedua itu kurang, kalau menurut saya hasil dari pengamatannya tadi adalah anak-anak cenderung hanya mendiskusikan kenapa itu terjadi, kemudian apa yang harus dilakukan, belum dikaitkan dengan konsep yang mereka bangun. Kalau yang pertama tadi kan dikaitkan dengan konsep yang mereka bangun, karena di konsepnya Ustaz Nazar ada konsep bahwa hewan, salah satu syarat hewan yang dikorbankan adalah halal. Nah maka muncullah konsep tadi gitu. Tapi yang kasus yang kedua mungkin kurang begitu jelas untuk ke konsep gitu. Nah sehingga tadi munculnya anak-anak hanya itu karena begini. Nah itu berarti kita bisa mengambil kesimpulan kalau kita nanti membuat studi kasus lagi, maka yang malah saya berharap itu yang muncul itu dengan pakai yang tadi yang itu loh Ustaz, keceklok atau kepotong yang jaringan cerita ekornya kepotong. Nah itu bayangan saya malah itu yang akan menjadikan dinamika bagus yang. Jadi misalkan ada sudah
kan halal semuanya ya, apa dibeli dengan uang halal dan lain sebagainya. Ternyata saat mau disembelih ya yang kecepit apa jangan bilang kecepit ternyata ekornya itu ternyata kan patah. Nah anak-anak kan bisa menjadikan patah itu cacat. Nah mungkin kan akan balik ke konsep, padahal itu yang akan membuat mereka akan dua kemungkinan berpikir kan. Yang satunya akan berpikir oh ini cacat berarti nggak sah, yang satunya akan berpikir kan namanya nggak cacat, tapi hanya karena sesuatu sapinya yang berontak dan nggak sengaja kan bisa muncul begitu, sehingga itu dinamika berpikirnya bagus, kemudian dinamika kelompoknya juga akan bagus. Nah ini observasi yang awal yang saya temui adalah kita sudah mulai dapat bagaimana kita mengkonsep sebuah studi kasus gitu ya. Jadi studi kasus itu jangan dibuat yang satu lain itu dalam arti hanya benar atau salah gitu ya, atau juga kita membuat studi kasus harus kita pahami lagi yang mau kita tuju apa konsep, berarti yang harus nyambung dengan konsep kan gitu. Yang harus jelas untuk anak-anak, karena sekali lagi kan ini untuk anak-anak, maka yang harus jelas dengan konsep. Misalkan tadi yang pertama itu jelas karena di konsep halal haramnya kan Ustaz ada gitu ya. Nah yang kedua kan konsepnya yang kalau disambungin belum jelas itu kan, misalkan karena apa? Sebenarnya itu sudah pasti. Terus tadi kan karena pisau belum nggak tajam kan, itu bukan syarat sahnya awal kan sebenarnya gitu kan. Ini kan bukan syarat sahnya awal kan, tapi kesalahan di ininya. Nah, kalau kita ngomong syarat sahnya awal kan tadi misalkan hasil curian atau dari bukan uang halal, kemudian cacat kan, itu mungkin konsep-konsep itu yang kita coba masukkan di dalam studi kasusnya. Itu mungkin hasil lab observasi saya hari ini adalah ketika kita membuat sebuah studi kasus yang itu nyata di dalam kehidupan, kita harus membuat yang memungkinkan ada sehingga nanti dinamika muncul. Nah itu yang pertama secara umum. Nah kemudian yang secara khusus spesifik saya punya beberapa catatan. Sebenarnya ini sampai saya videokan untuk membuktikan anak-anak tadi ya. Saya sama yang pertama adalah di awal itu saya kebetulan di kelompok 2. Jadi ada Azmi sama Exxon ya. Excel yang kelompok 2 tadi. Nah itu awalnya itu begitu dikasih langsung ngomong mana yang dikerjakan dulu? Ini kotak yang mana? Kotak yang mana dulu yang dikerjakan? Mereka ini terus yang Ihsan sama Javier awalnya nggak ngereken ya, dia hanya diam aja ngeliatin si dua anak Asmi sama Indah kan ini yang dikerjakan yang mana? Terus baru dia korbannya tulis dulu. Nah itu kan berarti ada kita bisa mengobservasi bahwa mungkin karena mind map-nya itu mereka tidak dibebaskan alias sudah diberi sudah diberi template, maka akan lebih mudah kalau template itu diberi keterangan. Karena kan mereka nggak free tuh Ustaz, nggak free apa. Jadinya kan mereka bingung aku mau nulis yang mana dulu, isinya apa dulu, yang kolom ini mau tak isi apa dulu kan gitu. Beda kalau mereka diberikan, mungkin mereka akan menulis semaunya mereka sendiri. Tapi ini kan sudah ada template-nya, maka sebaiknya menurut saya biar mereka tidak bingung, dikasih judul itu aja. Misalkan kolom yang ini tadi mau apa? Dalil, berarti kasih aja dalil. Terus yang sini saya rasa kayak gitu aja, karena fungsinya mindmap tadi kan sebenarnya bukan untuk apa ya, untuk memahami materi, tapi lebih pada mengingat lagi kan gitu. Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya, boleh bagus juga karena itu lebih efisien waktu gitu ya. Cuman tadi sempat ya itu tadi antara Azmi sama Ihsan, ini kerjakan mana dulu. Nah itu, jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang Ihsan akhirnya mau nulis kan hanya satu, jadi akhirnya dia ya terus diam aja gitu ya. Terus sampai sekali dia bilang gini, itu ini Ihsannya bilang kalau kambingnya cewek kan nggak boleh ya. Nah itu tadi itu dia ngomong gitu, terus semuanya yang satunya gak ada urusan sama cewek atau cowok kambingnya. Nah itu mereka sebenarnya ada diskusi kesana, dan itu sebenarnya menarik kalau mau diangkat, cuman tadi nggak apa si Ihsannya harusnya kan masuk konsep juga, tapi sayangnya si Ihsannya ini udah begitu dijawab dengan saya hidup ada urusan itu cewek atau cowok gitu, dia udah diem aja, udah nggak ngelanjutin itu. Jadi sebenarnya di kelompok 2 tadi seru banget kalau saya lihat, meskipun ada yang hanya sesekali gitu, tapi sesekali pun itu dengerin gitu, maksudnya ngikutin temennya
yang ngobrol gitu ya. Misalkan tadi si Safa yang agak diem tadi Javier ya. Tapi dia kan sesekali dia nimbrung ya dengerin temannya sini sama sini karena yang lain kan aktif gitu ya. Itu satu, kalau saya melihat satu dinamika yang bagus. Dalam arti apa? Kelompok itu berarti bisa membuat temannya yang diem setidaknya dia akhirnya ngereken, mendengarkan, dan dengan mendengarkan itu berarti dia akan belajar. Oke, itu di kelompok 2. Kemudian jadi maka LKPD tadi mereka kebingungan untuk memastikan diri bisa membantu mengisi LKPD. Sebenarnya mereka semua itu pengen yang ngisi, tapi enggak. Nah mungkin LKPD-nya bisa diberi lebih dari satu menurut saya, ya. Kemudian mungkin instruksinya boleh kalian boleh mengerjakan dulu dengan membagi. Misalkan karena itu ada 4 ya, ada 4 kolom, mungkin LKPD-nya boleh lo dikasih 2 anak 1 gitu. Nanti mereka boleh ngisi kolom mana yang dibagi mereka. Misalkan kan nanti mereka bagi ya, misalkan yang satu pasang ini kolom 1, yang kolom tulisan kolom 2. Oh nanti ketika mau di display boleh di ini, atau tadi setuju sekali dengan sticky note yang ditempel. Tapi kalau yang ditempel mungkin kan tempat ruang apa ininya harus besar ya, agak besar lagi biar ketika nempel itu juga lebih bagus gitu ya. Kemudian nah ini juga ada di kelompok 2 tadi di akhir dari apa LKPD mind map itu saya melihatnya mereka nggak fokus pada isi lagi tapi lebih fokus pada menghias. Isinya belum selesai penuh tadi sebenarnya, tapi mereka sudah kebingungan. Ini belum dihias karena kan tadi ada instruksi untuk menghias ya. Jadi mungkin seperti tadi Ustaz bilang ice breakingnya saya bingung. Hal-hal yang mungkin tidak begitu urgent sih boleh ice breaking itu tidak harus ada Ustaz di awal kalau mereka masih semangat gitu. Jadi nggak apa, kecuali kalau ice breaking itu berkaitan dengan materi itu nggak apa-apa ditaruh di awal. Tapi kalau hanya speaking saja untuk tepuk tangan itu sebenarnya apa makanya adalah ketika melihat anak-anak nggak semangat atau nggak fokus maka baru kita kasih speaking yang itu nggak relate sama materi. Tapi kalau di awal harusnya memang speaking yang relate sama materi. Kalau saya lebih suka itu. Kenapa? Karena energi mereka masih fokus. Jadi nggak perlu dikasih speaking yang kadang-kadang itu yang agak sedikit keliru ya. Saya kebetulan kalau lihat apa lagi nilai videonya mahasiswa PPG itu juga ada salah konsep gitu ya. Konsepnya adalah speaking itu mesti ada di awal dan itu nggak relate sama materi. Kalau saya oke, saya bukan berarti nggak boleh speaking, oke, tapi lihat dulu kondisinya. Kalau speakingnya itu untuk menumbuhkan semangat dan fokus, maka kan harus dilihat dulu anaknya semangat nggak. Kalau masih semangat kan nggak butuh gitu ya kan. Kalau anaknya masih fokus kan nggak butuh. Nah berarti adanya kan baru ditaruh di akhir-akhir itu. Kalau bentuk speakingnya untuk membangun, tapi kalau bentuk speakingnya untuk mengaktifkan background knowledge mereka, berarti boleh diamalkan begitu. Nah ini salah konsep kadang-kadang gitu bahwa setiap kali harus speaking. Maka padahal speaking itu tergantung kondisi ya, kondisi siswa. Enggak apa-apa Ustaz. Jadi misalkan tadi nggak ada speaking, kalau saya juga apa-apa gitu ya. Nah itu kemudian, nah itu tadi ya. Nah ada juga ini ketika teman-temannya lain presentasi. Nah tadi itu si Iksan itu sempat mainan obat, dia bawa obat, kayaknya sakit perut ya. Terus dia minum obat dulu, ini dulu. Karena kenapa? Karena yang presentasi hadapnya ke sana. Hadapnya kan membelakangi dia ya. Jadinya mungkin ya dia sebenarnya awalnya gini lihat gini, tapi karena yang dilihat membelakangi akhirnya dia cari aktivitas lagi yaitu. Nah ini mungkin dan refleksinya adalah bagaimana kita memposisikan anak-anak ketika harus presentasi. Oke, terus ini gambarnya anaknya mainan. Kurang dikit dia habis ini. Terus oke. Nah satu saja. Saya punya pertanyaan. Anak-anak tadi ketika memberi bintang, bolehlah kalau billboard sosialnya bagus gitu kan. Jadi ngasih banyak. Tapi rata-rata dari semua anak tadi itu ngasih bintangnya kalau dirinya sendiri bagus, kalau orang lain. Nah ini kan pembelajaran yang kurang bagus ya, mohon maaf gitu. Maka kita cari solusi di mana ya caranya anak-anak bisa memberikan bintang itu dengan logis based on data. Nah pertanyaannya kan kira-kira apa yang bisa kita lakukan
agar anak-anak menilai orang lain itu tidak berdasarkan perasaan. Karena tadi kan komentarnya juga oke lah, boleh berkomentar, tapi kadang-kadang komentarnya juga kurang bagus gitu ya, dalam arti gini, komentarnya Ustaz itu tidak bagus karena kayak gitu ya, yang itu mungkin kurang esensial menurut saya ketika menilai. Nah, pertanyaan besar saya adalah, menurut Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan agar memberikan pelajaran bagi siswa? Kalau menilai itu harus fair, logis, objektif, nggak hanya pakai perasaan. Gimana cara? Nah, betul, ada indikator. Berarti kita harus ngasih apa? Rubrik. Nah, itu juga membiasakan nanti kalau mereka jadi petinggi ataupun guru tidak menilai dengan hati. Wah, nanti kalau yang Ustaz jadi ini cantik juga. Nah, kan gitu ya. Maka tadi benar. Jadi harusnya kelompok itu karena dikasih bintang, maka dikasih rubrik sekalian. Nah, Ustaz punya kriteria bahwa poster itu dikatakan bagus kalau bagaimana. Nah, ada kriterianya, sehingga nanti anak-anak ngasih bintang itu baca dulu kriterianya, baru kalau memenuhi ini saya layak dong untuk memberi 3, saya layak dong untuk memberi 5, gitu ya. Jadi yang kita ajarkan oke, sosial bagus ya, tapi ini nanti kalau dibawa ke kehidupan nyata juga nggak bagus karena dia tidak berdasarkan data, tapi berdasarkan perasaan. Nah, maka anak-anak dibiasakan untuk diberi rubrik ketika mereka diminta untuk menilai sendiri. Jadi mereka menilai punya saya, kalau mereka kasih 5 gitu ya, kan mereka harus membaca lagi. Coba baca lagi kriteriamu, benarkah kamu di 5? Akhirnya mereka sebenarnya enggak ada di 3. Nah, ayo fair ya, kan ada alat mereka. Ini pembelajarannya nanti ketika mereka besar atau ketika mereka akan memberikan sesuatu yang based on data, bukan berdasarkan perasaan. Itu kira-kira itu saja kalau observasinya, tapi secara keseluruhan luar biasa karena dinamika yang kita mau bangun muncul, yaitu kasus, meskipun kasusnya satunya belum bagus, tapi kan itu membawa lab kita hari ini berhasil bahwa model kasus yang begini kurang bagus yang ini. Dan hebatnya tadi anak-anak kanvas 10-20 menit bisa jadi, entah dengan isinya bagaimana ya, itu juga hebat tanpa template. Nah, terima kasih, kurang lebih itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak Bu Ida. Baik dari Bapak Ibu, insya Allah cukup ya refleksinya terkait dengan pembagian kelompok tadi, karena memang mengenai pembagi anak-anak itu sesuai dengan ininya Bu. Maksudnya itu tidak ada yang tidak ada yang kalau satu kelompok itu dominan semuanya, akhirnya nanti yang tidak dominan ya tidak dominan atau anak yang tidak bisa, akhirnya dia ngapain ya, nggak ada yang mengajak. Izin menjelaskan, sebenarnya membagi kelompok itu ada 2 macam, tinggal tujuan kita ya. Jadi kalau tadi mau dibagi yang kita sama yang pintar itu ada tujuannya, soalnya masih beda gitu ya. Kalau yang pintar sama enggak, jadi karena mereka akhirnya yang beda. Kalau yang tujuannya tadi memang mau dinamika yang muncul, komunikasi yang muncul, maka yang benar adalah campur. Jadi membagi kelompok itu sangat tergantung pada tujuan yang Bapak Ibu ingin raih gitu ya. Yang pasti kan tidak selalu kita akan nyampur terus atau bedain terus. Baik, terima kasih banyak Bu refleksinya. Karena waktu sudah pukul 12 pas. Oh, pas banget. Jadi Bapak Ibu setelah ini bisa langsung lanjut ke aula kembali untuk penutupan. Kebetulan saya izin langsung pulang karena saya ada kegiatan biasa. Jadi kita Semaklum dulu ya Bu. Semaklum. Oh ya. Ini tutup sini dulu. Kita hari ini dengan bacaan Hamdalah.